Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah musalla Miftahul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 21 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini bersama-sama melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan dari apa yang kita jalankan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena tidaklah bermanfaat ibadah yang dilakukan kecuali ibadah yang diridhai oleh Allah. Sehingga sebesar apapun atau sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, walaupun mungkin kita tidak menduganya ini adalah ibadah, tapi ternyata justru dari yang kecil-kecil atau dari yang remeh, bisa jadi itulah yang mendapatkan keridhaan Allah dan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, betapa banyak amal-amal yang kita kerjakan misalnya, tapi ternyata amal-amal yang besar itu tidak mendapatkan ridha Allah. Bisa jadi karena riya, bisa jadi karena tidak ikhlas dan segala macamnya. Maka dengan amal-amal yang besar justru tidak bisa menolong kita. Nah, oleh karena itulah kita hanya berusaha untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Tidak memilah-milih manakah amal-amal yang besar dan manakah amal-amal yang kecil, karena keduanya sama hakikatnya sepanjang amal-amal itu adalah amal yang diridhai oleh Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah mendekati bulan Dzulhijjah. 10 hari daripada bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang mulia. Sebagaimana juga 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu tentu tiada bandingnya. Tapi juga 10 hari daripada bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan-keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an maupun juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itulah peluang 10 hari daripada bulan Dzulhijjah sebentar lagi akan datang ke hadapan kita. Mari sama-sama kita raih keutamaan-keutamaan tersebut dengan mengisinya dengan beragam amal-amal soleh. Dari amal soleh yang paling kecil misalnya mungkin hanya sekedar zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari itu, terutama adalah bertakbir ketika memasuki hari Arafah atau juga di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka ini adalah juga merupakan amal yang bisa kita andalkan. Jadi dari semenjak tanggal 1 kita juga memperbanyak kalimat-kalimat zikir
apalagi nanti pada saat di tanggal 9 Dzulhijjah kita perbanyak kembali zikir kita, bahkan takbir kita, karena sesungguhnya hari Arafah itu adalah hari yang utama dan hari yang mulia, bukan hanya bagi mereka para jamaah haji yang wukuf. Sekalipun memang yang namanya tanggal 9 itu bertepatan dengan wukufnya para jamaah haji kita, tetapi keutamaan itu ternyata bisa juga didapatkan oleh orang-orang yang tidak wukuf, Pak. Nah, jadi kalau orang-orang yang wukuf, mereka mendapatkan dua keutamaan. Pertama adalah keutamaan makan tempatnya, yang kedua adalah keutamaan akan waktunya. Nah, bagi kita yang tidak wukuf juga mendapatkan walaupun hanya satu keutamaan, yaitu waktunya bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, oleh karena itulah mari kita memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Kemudian selanjutnya bagi mereka yang berkesempatan melaksanakan ibadah haji di tahun ini, maka laksanakanlah ibadah haji dengan sebaik-baik pelaksanaan. Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali hanyalah surga, Pak. Jadi tiket untuk bisa meraih yang namanya surga Allah itu bisa melalui ibadah haji. Nah, bahkan yang namanya ibadah haji, kalau seandainya seseorang tidak bisa karena sakit misalnya, Pak, atau mungkin karena dia sudah meninggal dunia, maka ibadah haji ini adalah salah satu ibadah yang bisa dibadalkan. Jadi ada beberapa ibadah yang memang bisa digantikan, Pak, atau bisa juga melalui ahli waris. Pertama adalah sedekah. Nah, jadi kalau misalnya orang tua kita meninggal dunia, kemudian kita bersedekah yang diniatkan untuk orang tua kita, maka insya Allah pahalanya sampai. Itu ada dalilnya. Yang kedua adalah ibadah puasa. Nah, kalau misalnya orang tua kita terhutang puasa sementara beliau sudah meninggal dunia berapa hari misalnya, maka kitalah sebagai ahli waris yang akan membayarnya. Kemudian yang ketiga adalah haji. Nah, ibadah haji juga adalah salah satu ibadah yang memang ada contohnya dari beberapa hadis Nabi SAW. Maka berlakulah yang namanya badal haji. Jadi badal itu artinya mengganti. Nah, mengganti seseorang untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tetapi tentunya badal haji itu harus melalui persyaratan-persyaratan, Pak. Jadi tidak bisa misalnya seseorang langsung melaksanakan atau membadal haji seseorang. Jadi ada beberapa persyaratan, nanti kita akan bahas. Nah, jadi 3 amalan ini, Pak, yang bisa kita gantikan. Selain daripada itu tidak bisa. Contohnya apa, Pak? Salat itu kada bakalan bisa, Pak. Tidak bisa misalnya kita menggantikan salat kedua orang tua kita atau salat orang lain, apalagi sampai dibayar misalnya salatnya, tidak bisa. Jadi salat itu adalah fardu ain, masing-masing individu punya kewajiban untuk mengerjakan salat. Bahkan ada rukhsah atau ada keringanan. Kalau seseorang tidak bisa berdiri, maka bisa dengan duduk. Kalau seseorang tidak bisa dengan duduk, maka bisa berbaring. Kalau seseorang misalnya tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya ketika berbaring, maka boleh dengan isyarat. Kalau seseorang tidak bisa dengan isyarat, ya innalillah, Pak. Kata kau lagi, karena sudah meninggal dunia. Nah, baru ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka kewajiban salat selesai. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan paham-paham bahwa kalau ikut ajarannya maka selesai salat atau tamat salatnya, itu dusta, Pak. Jadi jangan percaya bahasanya ada orang yang mengajarkan tamat salat. Jangankan kita, jangankan bahasanya kita manusia biasa. Nabi SAW, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Sampai-sampai beliau melaksanakan ibadah salat sampai bengkak kaki beliau. Ketika itu Aisyah bertanya, wahai Rasul, bukankah engkau adalah orang yang maksum, diampuni dosamu baik yang telah lalu atau yang akan datang? Kenapa sampai bengkak kakimu dalam mengerjakan ibadah sholat? Saking lamanya Nabi berdiri. Maka apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura, apakah engkau tidak ingin aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Jadi kalau ada ajaran-ajaran di kampung-kampung yang mengatakan
Kalau ikut ajarannya atau pahamnya maka tak usah lagi sholat karena sholatnya sudah tamat. Itu dusta besar, Pak. Bohong pasti. Tidak mungkin yang namanya sholat itu bisa libur atau bisa selesai, kecuali seseorang sudah gila misalnya baru tamat sholatnya. Maksudnya dia tidak dibebani dosa. Kalau dia sudah gila maka dia boleh meninggalkan sholat. Yang kedua, kalau orang itu sudah meninggal dunia, nah, termasuk juga pingsan misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ada 3 amalan yang itu bisa dikerjakan oleh penggantinya atau juga termasuk ahli warisnya. Salah satunya adalah ibadah haji. Nah, ini ibadah haji ada memang beberapa persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Misalnya ada seorang laki-laki yang dia berangkat melaksanakan ibadah haji. Kemudian ketika itu dia pun berkata, meniatkan labbaika an syabrumah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk syabrumah. Jadi dia meniatkan untuk syabrumah. Lalu Nabi pun bertanya, man syabrumah, siapa itu syabrumah? Lalu dia pun menjawab, akhun li au qaribun li, dia adalah saudaraku atau juga kerabat dekatku. Kemudian Nabi bertanya lagi, hajjajta an nafsik, apakah engkau sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Maka dia pun menjawab, la, belum wahai Rasul. Lalu Nabi pun menjawab, hujja an nafsik thumma hujja an syabrumah, berhajilah dulu untuk dirimu, baru setelah itu engkau bisa menggantikan atau meniatkan haji untuk sabrumah. Nah, dari keterangan hadis ini syaratnya orang yang menggantikan itu sudah pernah berhaji, Pak. Nah, tapi sekarang kan kalau misalnya orang daftar kan 35 tahun, Pak, bahkan menunggu. Di masa itu misalnya meninggal dunia, insya Allah niat hajinya sudah sampai, Pak. Niat hajinya sudah sampai, kemudian boleh langsung digantikan menurut peraturan. Bagi ahli waris menggantikan langsung kedudukan orang tuanya. Jadi tidak perlu menunggu dulu ahli waris ini, dia langsung mengganti kedudukan ayah atau juga ibunya. Tapi kalau dia belum berhaji, maka dia tidak bisa membadal, Pak. Artinya apa? Dia hanya bisa mengerjakan haji untuk dirinya karena dia belum berhaji. Kecuali kalau dia sudah berhaji, maka dia boleh membadalkan orang tuanya yang belum berhaji karena sudah meninggal dunia. Nah, pada saat seseorang membadal orang lain, maka dia menyebutkan dalam niatnya itu labbaika an fulanin bin fulan misalnya. Jadi dia menyebutkan nama dari orang yang digantikan. Kemudian syarat yang kedua, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi juga, ketika itu ada seorang perempuan bertanya kepada Rasul. Apa kata perempuan tadi? Adraktu abi syaikhan kabiran, aku memiliki orang tua yang sudah tidak sanggup lagi atau sudah manula, ya, dia sudah berumur bahasanya. Jadi syekh itu artinya orang tua, Pak. Amun pian umrah dipanggil orang Arab, ya syekh, misalnya huna misalnya. Itu artinya berarti pian orang tua. Bukan syekh alim ulama, bukan. Syekh itu adalah orang tua. Kemudian la yathbutu ala rahilah, dia tidak sanggup duduk lama di atas kendaraan. Ya, di masa lalu kendaraan yang paling canggih unta ketika itu. Afa hujja anhu, apakah aku boleh menghajikannya wahai Rasul? Kemudian Nabi pun menjawab, na'am, wa dzalika fi hajjatil wada. Itu terjadi pada haji wada. Muttafaq alaih atau Bukhari dan Muslim. Jadi pada tahun ke-10 Hijriah Nabi itu kan melaksanakan umrah sebanyak 3 kali ditambah dengan ibadah haji, karena haji itu pasti disertai dengan umrah. Berarti 4 kali, Pak, kalau disertai dengan haji. Kalau umrah hanya umrah saja Nabi melaksanakan 3 kali. Pertama pada tahun ke-6 Hijriah, kedua pada tahun ke-7, ketiga pada tahun ke-8. Nah, kemudian tahun ke-9 tidak, tahun ke-10 baru Nabi melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Jadi dalam seumur hidup Nabi hanya melaksanakan haji itu 1 kali, Pak. Karena wajibnya haji itu 1 kali. Adapun ada orang yang mengerjakan 2, 3 misalnya, berarti yang kedua itu sunnah baginya saja. Yang wajib itu hanya 1 kali. Adapun umrah itu silahkan, Pak, berkali-kali. Karena umrah juga adalah ibadah sunnah.
Dan umrah itu memiliki keutamaan. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah menuju umrah berikutnya itu adalah dapat menghapuskan dosa di antara keduanya. Nah, jadi banyak keutamaan dari umrah, misalnya selain menghapuskan dosa-dosa kita, kalau kita ada masalah, problem, maka mintalah langsung kepada Allah, niscaya Allah akan menyelesaikan masalah kita, Pak. Jadi berangkatlah umrah, ketika ada masalah adukan permasalahan pian kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitullah, maka insyaallah Allah pun akan menyelesaikan. Bahkan ada cerita di mana ada seseorang yang dulunya stroke, Pak, tidak bisa apa-apa, Pak. Kemudian beliau ingin sekali diberangkatkan. Akhirnya mau tidak mau keluarganya pun memberangkatkan. Lalu beliau meminta di hadapan Baitullah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan penyakitnya. Akhirnya apa, Pak? Rupanya tiba-tiba langsung seketika ketika beliau ingin tawaf langsung bisa berdiri, Pak. Ketika itu. Jadi luar biasa, ini adalah keutamaan ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitullah. Apalagi di Multazam misalnya. Multazam itu antara Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad sampai dengan pintu Ka'bah. Itu ditarik ke belakang, itu adalah Multazam. Adalah tempat yang mustajabah, tempat yang sangat menjadi utama diterimanya doa seseorang. Jadi apa yang menjadi masalah kita, yang kita hadapi pelik sekalipun, maka insya Allah Allah akan memudahkan atau memberikan solusinya. Walaupun ya kita bisa saja berdoa di mana-mana, tetapi kan ada tempat-tempat mustajab, ada waktu-waktu yang mustajabah juga. Nah, disinilah kenapa orang misalnya melaksanakan umrah berkali-kali, bisa jadi Allah dia ingin Allah memberikan solusi kepadanya dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Ada juga bahkan riwayat yang menyebutkan bahwa yang namanya umrah itu akan dapat menghindarkan seseorang dari kefakiran, menghindarkan seseorang daripada kefakiran. Jadi hartanya itu senantiasa menjadi harta yang berkah. Maka itu kada ada istilah imbau orang umrah sekali lalu sidinjara atau jatuh miskin, tidak ada. Rata-rata dia bisa kembali berumrah untuk umrah-umrah selanjutnya, Pak. Jadi kalau kita ingin harta kita berkah, semakin banyak bertambah, maka laksanakanlah ibadah umrah. Sekalipun yang melalui berbagai cara, Pak, bisa melalui travel, tapi wah ini ada lagi juga jalan. Umrah mandiri juga bisa kan? Bisa beli lewat Traveloka misalnya, tiket pesawatnya. Bisa check-in hotelnya lewat Traveloka juga bisa. Bukan iklan Traveloka malah. Bisa misalnya dia check-in langsung misalnya, cuma visanya itu yang mungkin dia perlu mendapatkan dari agen travel mungkin visanya. Kalau paspor kan kita tinggal bikin aja selesai. Nah, jadi kata teman yang berangkat mandiri bahkan biayanya lebih murah, jauh lebih murah. Jadi selesai sehari sebenarnya umrah itu selesai, Pak. Melaksanakan umrah sehari selesai sebenarnya. Karena umrah itu tidak ya terlalu panjang waktunya bahasanya, sebagaimana haji. Kalau haji harus menunggu tanggal 9 wukuf di Padang Arafah, dan juga wukufnya itu harus ada izin misalnya, sebagaimana pemerintahan Arab Saudi mengatakan kan bahwa kalau tidak ada visa atau izin, maka tidak sah hajinya. Itu mungkin kebijakan saja, kebijakan yang dikeluarkan. Tapi sepanjang orang itu melaksanakan rangkaian rukun haji, kewajiban haji, maka sah hajinya. Itu hanya kebijakan mungkin supaya bisa membatasi orang-orang agar tidak sembarangan dan juga tidak mengambil hak dari mereka yang sudah mendapatkan panggilan untuk bisa berangkat ibadah haji. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi wanita ini bertanya kepada Nabi, dia memiliki orang tua yang sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, Nabi pun membolehkan baginya untuk menggantikan. Di dalam riwayat yang lain juga ada seorang perempuan dari Juhainah, anna mar'atan min Juhainah. Ada seorang perempuan dari Juhainah, ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Kemudian dia pun berkata, inni ummi
nadzarat antahujja, sesungguhnya ibuku bernazar untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Falam tahujja hatta matat, dan dia belum sempat berhaji sampai dia meninggal dunia. Apa hujju anha, apakah aku boleh menghajikannya? Kemudian Nabi pun menjawab, na'am, hujji anha, hajikanlah beliau. Ara'aiti law kana ala ummiki dain, apa pendapatmu jikalau ibumu punya hutang? Akunti qadiyatah, apakah engkau akan membayar hutangnya? Abdullah, penuhilah atau bayarlah hutangnya, karena sesungguhnya fallahu ahaqqu bil wafa, Allah itu lebih berhak untuk dibayar akan janjinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kedua hadis ini menegaskan tentang membadal, mengganti haji seseorang. Nah, dari sini utamanya yang mengganti itu ahli waris, Pak. Tapi kalaupun misalnya tidak ada ahli waris, ya sudah, orang lain boleh menggantikan. Kemudian selanjutnya, syarat yang ketiga, orang bisa dibadalkan itu kalau dia sakit permanen, sakit fisik, Pak. Jadi kalau dia masih sehat, segar bugar, hanya gara-gara dia banyak urusan bisnis misalnya, atau mungkin juga dia sibuk misalnya, maka itu tidak bisa dibadal, Pak. Jadi badal itu hanya bisa berlaku bagi orang-orang yang memang dia dalam keadaan sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, yang kedua adalah jikalau orang itu meninggal dunia, nah baru boleh dibadal. Sepanjang orang itu masih hidup, maka tidak ada badal untuknya. Jadi sakit yang permanen bahasanya. Yang kedua adalah dia sudah meninggal dunia. Nah, kemudian yang keempat, satu kali badal itu hanya bisa membadal satu orang, Pak. Tidak sebagaimana iklan-iklan badal-badalan, Pak. Nang wah ini banyak berseliweran menggantikan tawaran dengan harga murah, dapat sertifikat, nah, misalnya. Nih, jadi kita perlu juga mencari orang yang amanah. Karena yang namanya badal itu tidak bisa menggantikan sekali pelaksanaan itu langsung obral 50 orang. Misalnya ulun membadal sekali haji langsung bisa membadal 50 orang. Nah, ini tidak bisa, Pak. Yang namanya badal yang ulun lakukan misalnya hanya bisa mengganti satu orang, mewakili satu orang di dalam pelaksanaan itu. Karena apa? Karena dia harus melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, rukun-rukun sampai dengan kewajiban haji dia harus laksanakan, Pak. Dari melaksanakan ibadah umrohnya, baik itu haji tamattu, haji ifrad atau juga qiran misalnya, yang di situ ada umroh. Kemudian ada juga kalau haji ifrad kan atau haji qiran, dia melaksanakan tawaf qudum misalnya ketika dia datang. Nah, sampai dengan wukuf di padang Arafah, sampai dengan melempar atau juga melakukan jumrah Aqabah, sampai dengan jumrah di malam 11 di hari yang ke-11, 12, 13 atau mabit di Mina di hari-hari tersebut. Nah, ini juga harus dilaksanakan. Jadi sangat mustahil kalau misalnya satu orang bisa membadal sekian banyak orang. Nah, jadi hati-hati juga. Badal itu bukan hanya sekedar sertifikat saja. Misalnya, ini pian sudah dapat sertifikatnya, ulun sudah membadalkan pian. Bukan hanya itu, Pak. Tetapi betulkah pelaksanaan badal itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan syariatnya, tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hati-hati badal-badalan tadi. Membadal yang kau diwakilkan itu baik sekaligus banyak, itu adalah melakukan jumroh ula, wusto, aqobah. Misalnya ada berapa orang yang sakit misalnya, taruhlah 100 orang, dicari petugas 10 orang, masing-masing mewakili 10, berarti ada 10 petugas. Nah, maka 10 petugas ini akan melakukan atau mewakili dari 10 orang yang diwakilinya dalam melakukan pelemparan. Nah, jadi dari ula dia melakukan berarti 7 kali 10, 70, Pak. 70 ula. Kemudian wusta juga demikian sampai dengan aqobah. Atau misalnya ada orang tua yang tidak bisa berangkat untuk melakukan jumroh, maka orang lain atau anaknya yang akan mewakili. Termasuk juga petugas yang memang dipersiapkan untuk bisa membantu para jamaah di dalam melakukan yang namanya jumroh. Nah, ini baru bisa diwakili, Pak.
Jadi satu orang bisa mewakili banyak orang itu boleh. Tapi kalau dalam badal haji, maka dia harus melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan semestinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan mahram. Mahram. Dalam beberapa hadis Nabi SAW misalnya adalah sami'tu Rasulullah SAW yakhtubu yaqul, aku mendengar, kata Ibnu Abbas, Nabi berkhutbah dan beliau mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahramin. Tidaklah seorang laki-laki berduaan bersama seorang perempuan kecuali bersamanya perempuan tadi ada mahramnya. Ada mahram, atau mahram itu ada 3 macam. Ada mahram karena perkawinan, ada mahram karena nasab, ada juga mahram karena radha'ah atau juga sepersusuan. Jadi misalnya mahram karena nasab, siapa? Ayahnya misalnya. Nah, kemudian pamannya, nah itu, dan seterusnya ke atas atau ke bawah, misalnya anaknya, cucunya, dan seterusnya ke bawah. Itu adalah mahram karena nasab. Ada juga karena pernikahan. Kita menikah dengan seorang perempuan, berarti mertua jadi mahram bagi kita. Kemudian ada juga mahram karena sepersusuan. Nah, kebetulan misalnya anak tetangga dititipkan ke rumah kita, yang kebetulan kita punya anak juga kecil. Nah, ketika anak tetangga tadi dititipkan ke kita, rupanya menangis, jingkar, baik. Kita kada sempat mengolah air susu, akhirnya istri kita misalnya menyusukan anak tadi. Maka antara anak kita dengan anak tetangga tadi itu menjadi mahram, Pak. Mahram karena satu atau sepersusuan. Nah, ini hati-hati juga kalau misalnya nih ada bank ASI. Nah, bank ASI entah ada di Indonesia atau tidak. Kalau tidak salah ada di Jakarta, bank ASI. Khawatirnya ketika ASI itu kan dibeli oleh orang, misalnya kemana kita tidak tahu, berakhir di mana, disusukan kepada anak siapa, yang pada akhirnya ini nanti sulit untuk dilacak. Anak itu meminum air susu dari ibu siapa tadi? Yang ibu itu memiliki anak misalnya. Nah, pernah suatu kejadian ketika orang itu sudah menikah, Pak, baru ketahuan ternyata ibunya pernah menyusui akan istrinya ini. Nah, akhirnya dipisahkan. Nah, mau tidak mau harus dipisahkan. Karena apa? Karena satu susuan. Itu adalah mahram karena sepersusuan. Nah, ada 3 hal yang tadi menyebabkan jadinya mahram. Jadi seorang perempuan tidaklah boleh berdua-duaan kecuali bersama dengan mahramnya. Kemudian wala tusafirul mar'ah, dan tidaklah seorang wanita itu bepergian illa ma'a dzi mahramin, kecuali dia bersama dengan mahramnya. Nah, faqama rajulun, ketika itu bangkitlah seorang laki-laki, berdirilah seorang laki-laki, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna imraati kharajat hajah, wahai Rasul, sesungguhnya istriku ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian wa inni uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza, sementara aku ini adalah sibuk dalam peperangan ini, itu dan segala macamnya. Nah, bagaimana hal ini? Faqala, lalu Rasul pun menjawab, intalik, berangkatlah. Kemudian fahujju ma imratik, jadi berhajilah, kata Nabi, bersama dengan istrimu. Jadi berangkatlah bersama dengan istrimu, menemaninya untuk melaksanakan ibadah haji. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ada juga hadis yang lain yang menyebutkan la tusafiril mar'ah, tidaklah seorang perempuan melakukan perjalanan lebih daripada 3 hari kecuali ditemani dengan mahramnya. Nah, akhirnya ini yang kadang-kadang membuat pihak travel, kan dulu ada aturan dari pihak Arab Saudi, orang yang masuk melaksanakan ibadah termasuk ibadah umroh harus disertai dengan mahramnya. Akhirnya travel pun kadang-kala akal, Pak. Lalu dibuatlah mahram-mahroman. Jadi asal ada sertifikatnya, si fulan dimahramkan dengan si fulana, si fulan dimahram. Nah, padahal iincaan aja, Pak. Itu sebujurnya kada boleh. Akibatnya bisa jadi nanti tambah bahaya, Pak.
karena tadi perempuan tadi merasa dimahramkan dengan laki-laki tadi, akhirnya pergi berduaan misalnya, ini tambah bahaya. Padahal bukan benar-benar mahram. Tapi alhamdulillah semenjak tahun 2022 pemerintahan Arab Saudi sudah menghapus tentang mahram itu. Jadi dalam hal ini sebenarnya asal wanita tadi berangkat bersama rombongan wanita-wanita yang lain, maka dia sudah diperbolehkan masuk untuk melaksanakan ibadah haji atau juga ibadah umrah. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama menyikapi tentang hadis ini. Ada yang mengatakan secara mutlak haram hukumnya, sekalipun itu adalah ibadah haji, tetap dia harus disertai dengan mahramnya. Ini pendapat pertama yang mengatakan secara mutlak dia tidak boleh berangkat kecuali harus beserta dengan mahram. Pendapat yang kedua, termasuk juga ini pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, golongan-golongan atau juga ulama-ulama di kalangan Syafi'i, boleh dia berangkat karena ibadah haji adalah wajib baginya. Nah, wajib baginya. Karena ini adalah ibadah wajib, maka sekalipun dia tidak ditemani dengan mahram, hukumnya diperbolehkan. Asal dia bersama dengan wanita-wanita yang lain atau rombongan. Nah, pendapat yang ketiga adalah menyatakan bahwa pemahaman tentang larangan ini disertai dengan ilat. Ilat itu artinya sebabnya. Kenapa Nabi dulu melarang wanita bepergian sendirian? Karena sangat membahayakan. Jangankan perempuan, laki-laki saja berangkat sendirian, apalagi di padang pasir yang penuh dengan perampokan di masa lalu, maka sangat mengkhawatirkan. Maka itu kenapa para kafilah-kafilah dagang itu ketika mereka pergi ke Syam, Syria, Ethiopia dan wilayah-wilayah lainnya, baik itu di utara atau juga di selatan, mereka pasti berangkatnya itu rombongan, Pak, supaya tidak dirampok. Nah, jadi laki-laki saja ketika itu berangkat dengan rombongan, apalagi perempuan. Maka itu kenapa Nabi memerintahkan janganlah dia bepergian lebih daripada 3 hari kecuali disertai dengan mahramnya, karena sangat membahayakan sekali. Belum lagi wanita dulu hanya wilayah privat kan, wanita hanya di wilayah domestik saja dia jarang bepergian, bahkan hampir tidak pernah. Kalau seandainya dia bepergian tidak tahu jalan, maka ini sangat membahayakan baginya. Nah, inilah sebenarnya ada ilatnya. Kenapa Nabi melarang? Ada sebabnya, karena pada saat itu belum aman. Kalau seandainya kondisinya sudah seperti sekarang, sudah aman, di mana-mana banyak polisi, di mana-mana ada CCTV, keadaan kita ketika di kendaraan juga aman, terjaga, maka sebab itu sudah tidak ada lagi, berarti larangan itu sudah hilang. Nah, itu menurut pendapat yang ketiga, termasuk ini pendapat dari tarjih, memahami tentang hal itu. Jadi kalau sudah aman, maka otomatis karena ilatnya itu sudah hilang, berarti hukumnya boleh atau mubah wanita bepergian walaupun hanya sendirian. Kayak apa? Kalau misalnya pian punya anak perempuan kuliah di Jawa, pianlah mengawani ke kampus dikawani, belajar dikawani, nah, kemana-mana bisa dikawani, kan repot juga jadinya. Jadi sebenarnya sepanjang dia dalam kondisi aman, atau mungkin juga dia berangkat bersama wanita-wanita yang lain, rombongan misalnya, maka sudah tidak mengapa lagi. Bahkan ada riwayat atau hadis yang menyebutkan Nabi pernah memprediksikan, sebagaimana yang ada dalam riwayat Abu Hatim, Adi bin Hatim. Dalam hadis itu Nabi menyebutkan akan ada seorang perempuan dari Hirah. Hirah itu salah satu wilayah yang ada di Persia, yang dia berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah, dan dia hanya sendirian. Beberapa tahun kemudian setelah Nabi meninggal, Adi bin Hatim ini masih hidup, Pak. Ternyata pada saat itu dia menyaksikan ada seorang perempuan yang berangkat dari Hirah, yang pada saat itu benar sebagaimana yang Nabi SAW prediksikan. Nah, ini artinya apa? Berarti Nabi pada saat itu sudah memprediksikan bahwa akan ada seorang perempuan yang dia berangkat sendirian, karena keadaan atau kondisinya sudah aman ketika itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka itu pemerintahan Arab Saudi tahun 2022 pun juga sudah membolehkan, Pak, membolehkan wanita yang berangkat melaksanakan ibadah umroh atau juga haji walaupun tidak disertai dengan mahramnya. Jadi ternyata berubah-ubah juga hukum, ketentuan hukum yang ada di Arab Saudi kan, mengikuti perkembangan akan zamannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah
An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Madinah Dzul Hulaifah. Nabi menetapkan mikot makani untuk penduduk Madinah itu adalah Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Wali ahli Syam Juhfah, untuk penduduk Syam itu adalah Juhfah. Wali ahli Najd Qarnal Manazil, untuk penduduk Najd itu adalah Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman, untuk penduduk Yaman itu adalah Yalamlam. Hunna lahun waliman ata alaihinna min ghairihinna, itu adalah bagi orang-orang yang mereka penduduk sana atau juga orang-orang yang melalui daerah itu. Jadi mereka melakukan perjalanan melalui daerah-daerah tersebut. Mimman arada al-hajj awil umrah, siapa yang ingin melaksanakan ibadah haji atau juga ibadah umrah, maka mereka mengambil mikotnya di daerah-daerah tersebut. Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha, barang siapa yang tidak melewati daerah-daerah itu, maka dari mana saja mereka melaluinya. Hatta ahlul Makkah min Makkah, sampai-sampai penduduk Mekah mereka bisa mengambil mikot dari Mekah atau dari rumahnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini, sebagian orang ada yang begitu ketat atau juga kaku. Kata mereka 4 ini tempat mikot, tidak boleh selain daripada itu. Betul Pak, itu adalah tempat mikot yang ditetapkan Nabi. Cuma ketika itu memang hanya daerah-daerah ini yang sering dilewati Pak. Tapi sekarang kan orang sudah tidak lewat sana lagi. Ada yang mungkin menggunakan pesawat, atau mungkin dulu menggunakan yang namanya kapal api. Bahkan sekarang ada yang namanya apa Pak? Kereta cepat. Nah, kalau seandainya tidak lewat sana, bagaimana? Termasuk juga jamaah kita Indonesia. Maka dalam hal ini MUI memberikan fatwa, termasuk juga NU dan juga Muhammadiyah, boleh ketika seseorang yang ngambil gelombang kedua yang biasa berangkat langsung ke Jeddah, maka Jeddah itulah yang dijadikan sebagai tempatnya, tempat mikotnya. Jadi di King Abdul Aziz, cuma dari sini mungkin sudah berbaju ihram atau juga sudah mandi, sehingga di sana tidak mandi lagi Pak, kada perlu lagi mandi. Kalau di bandara mandi Pak, timbulkan ditinggalkan bis. Kemudian mepet waktunya, apalagi yang antri mungkin banyak, maka kesulitan. Jadi disikapi dari sini mandinya, tetapi niatnya nanti boleh dari sana. Nah, kenapa demikian? Karena itu adalah ijtihad Pak. Yang penting 2 marhalah itu. Nah, 2 marhalah itu ya yang menetapi akan apa yang ditentukan Nabi. Jadi paling dekat di antara daerah-daerah mikot ini yang ditentukan Nabi 4 ini, ternyata yang paling dekat itu adalah minimal 2 marhalah. Akhirnya 2 marhalah itu yang menjadi ukuran. Dimanapun orang lewat, asalkan jaraknya ke Mekah atau juga ke Baitullah, Masjidil Haram itu 2 marhalah, maka itu dibolehkan. Sebagaimana Umar, di zaman Umar, pada saat di masa Umar, Irak itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Di zaman Nabi kan Irak belum dikuasai lagi oleh kaum muslimin. Di zaman Umar maka Irak itu sudah ditaklukkan. Nah, orang-orang Irak pun banyak yang masuk Islam. Kemudian mereka pun bertanya, "Wahai Umar, kami ini bagaimana? Kalau kami lewat daerah mikot yang sudah ditentukan Rasul, maka kami kesulitan. Pertama adalah jauh, kemudian jalannya mengeliling bahasanya, malah berputar." Maka pada saat itu yang dilakukan oleh Umar apa? Beliau beristihad. Lalu Umar pun menetapkan sebagaimana yang disebutkan bahwasanya wa fi sahih Bukhari anna Umar huwallazi waqata dzata irqin. Dalam sahih Bukhari disebutkan sesungguhnya Umarlah, beliaulah yang menetapkan dzatu irqin untuk penduduk Irak. Nah, jadi wajar kalau MUI misalnya menetapkan Jeddah, karena kita berangkatnya dari Indonesia menuju bandara. Sekalipun juga boleh kalau kita ingin mengambil mikotnya di atas pesawat. Nah, sebelum sampai di Yalamlam atau juga Qarnul Manazil. Nah,
Nah, jadi nanti akan ada kru pesawat yang akan memberitahukan kita sebentar lagi akan berada di atas Qornul Manazil. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah bersiap-siap untuk berniat melaksanakan ibadah umroh misalnya. Labbaika umrotan. Timbul ada nang teguring bae. Nah ini bahaya juga. Khawatir kadang-kadang ada nang teguring kah, imbah makan di pesawat kanjang bae di bari tarus. Akhirnya teguring sidin. Akhirnya lewat misalnya kadang-kadang lagi bubulik Pak. Kecepatan pesawat itu 1000 km per jam Pak. Atau 1 detik itu 1 kilo. 1 detik pesawat itu 1 kilo jarak tempuhnya. Nah khawatir akan terlewat. Kalau terlewat kadang-kadang lagi pir bebulik kadang-kadang. Jaka supir taksi kau aja ini pilot. Nah maka ketika itu akhirnya apa? Boleh memilih pendapat yang ketiga, bahwa sebelum sampai di mikot, ketika pesawat misalnya dari Soekarno-Hatta berangkat, kita sudah mandi dari hotel misalnya, kemudian sudah berpakaian ihram, asal jangan memakai pakaian yang berjahit, kita lepas semuanya, kemudian kita pun berniat labbaika umratan, walaupun belum sampai lagi Pak di daerah mikat, kita sudah boleh. Bahkan itu menurut Imam Abu Hanifah lebih afdal dibandingkan nanti dikhawatir akan terlewat daerah mikotnya. Jadi boleh aja sebelum sampai di daerah mikot itu sudah boleh berniat Pak. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi Nabi melaksanakan ibadah haji ketika itu di tahun 10 Hijriah, yaitu bersama dengan 100.000 kaum muslimin. Beliau berangkat sekitar tanggal 25 Dzulqa'dah. Nah, beliau menggunakan unta, ada juga yang jalan kaki di antara para sahabat dari Madinah. Dan beliau mengambil mikotnya di mana Pak? Di Dzulhulaifah atau juga di Bir Ali. Kita menyebutnya Bir Ali. Kalau dalam hadis menyebutnya Dzulhulaifah. Nah, sekarang kereta cepat Pak, kada sebagaimana bis. Kalau bis kan kita dibawa ke Dzulhulaifah. Nah, kemudian nanti di sana kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid dulu. Kemudian di masjid itu kita pun berniat labbaika umratan. Baru kita naik ke atas bis. Nah, sekarang sudah disediakan kereta cepat. Kada berhenti di Dzulhulaifah, bagaimana? Maka ketika nanti kereta cepat itu bergerak, nanti akan diumumkan Pak bahwa sebentar lagi kita akan sampai di daerah mikat, maka bersiap-siaplah Bapak Ibu sekalian untuk berniat. Ya, kereta cepat itu cepat benar Pak, melebihi kecepatan kereta kita. Nah, itu. Jadi boleh ketika itu berniat ketika di atas kendaraannya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selain daripada ibadah haji dan umroh, maka kita yang berada di tanah air bisa juga melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia. Salah satunya ibadah kurban. Nah, ibadah kurban atau juga udhiyah. Kita juga bisa melaksanakan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Nah keutamaan daripada udhiyah maka disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, bahkan juga Allah telah menegaskan dengan firman-Nya inna a'taina kal kautsar. Jadi kalau bisa kita memiliki kelapangan harta, ada lebihan harta yang kita punya, maka hendaknya berkurban karena besarnya keutamaan yang Allah sediakan bagi mereka yang melaksanakan ibadah tersebut. Bahkan dibandingkan dengan sedekah Pak, misalnya bayar kurban anggaplah 2.800.000 misalnya atau 3 juta. Kita ada uang tapi kita tidak gunakan untuk berkurban, kita sedekahkan misalnya, maka lebih utama berkurban Pak. Karena waktunya ada, momennya juga bertepatan dengan ibadah tersebut di hadapan kita, maka ambillah ibadah kurban. Bahkan kalau misalnya 3.500.000 misalnya kita ingin berinfak tapi kita meninggalkan ibadah kurban, maka masih lebih utama ibadah kurban Pak. Nah, ibadah kurban sekurang-kurangnya dalam satu rumah itu 1 jiwa mewakili 1 jiwa, dan itu boleh diniatkan untuk 1 keluarga Pak. Jadi supaya pahalanya bisa didapatkan oleh istri pian, anak-anak pian, maka niatkan bahwasanya ini adalah kurban untukku dan juga untuk keluargaku. Kada usah misalnya orang yang meninggal 5 tahun yang lalu berkurban, karena kurban itu tujuan sahibul kurbannya untuk orang hidup Pak. Kecuali kalau misalnya Sidin pernah bernazar bulan Ramadan kemarin, Sidin sudah bepadah lawan kita, misalnya Sidin hendak berkurban tapi di bulan Syawal Sidin meninggal dunia, maka boleh dilaksanakan
ya apa namanya niatnya atau nadarnya. Tapi kalau sudah 5 tahun, 2 tahun yang lalu meninggal, maka tidak ada kurban baginya. Cuma kalaupun dia tidak melaksanakan kurban, kita yang mengerjakan, misalnya dia adalah istri kita yang sudah meninggal dunia, kita yang berkurban, maka niat pahalanya adalah untuk beliau. Itu insya Allah sampai, Pak. Jadi niatnya kita yang berkurban untuk satu keluarga, maka keluarga yang dalam cakupan itu yang meninggal pun akan mendapatkan pahalanya. Atau sebaliknya, misalnya suaminya sudah meninggal, istri yang berkurban, maka istri berniat ini adalah untukku dan untuk keluargaku, maka suami yang sudah meninggal dunia pun juga akan mendapatkan pahalanya. Nah, demikian mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah dengan beragam amal-amal soleh untuk meraih keutamaan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.